Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik siswa kelas 11. Saya harap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap semangat ya. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam apapun, terutama dalam kegiatan belajar hari ini, dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir agar kita dapat bertemu lagi dan belajar secara langsung. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan materi melalui video pembelajaran ini ya. Nah, tahukah kamu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Jadi, ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, jadi materi kali ini yaitu tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem gerak. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami mekanisme gerak, kedua mengidentifikasi macam-macam gerak, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak. Yang pertama yaitu alat gerak pasif. Tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Tulang pipa memiliki bentuk panjang dan berbongol di kedua ujungnya, serta memiliki sumsum kuning. Kemudian tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang yang berbentuk lebar, pipi, dan mengandung sumsum merah. Contoh tulang pipi adalah tulang penyusun tengkorak. Terus tulang pendek yang bentuknya pendek. Tulang pendek memiliki bentuk pendek, kecil, dan mengandung sumsum merah. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Baiklah, di sini ada beberapa fungsi rangka manusia yang utama, yaitu yang pertama sebagai fondasi tubuh kita, yang kedua sebagai pelindung organ dalam, yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot, dan yang keempat membantu pergerakan, kelima memproduksi sel darah, keenam memberikan bentuk tubuh, dan yang terakhir yaitu tempat menyimpan mineral dan nutrisi. Kemudian alat gerak aktif. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi. Otot memiliki 3 jenis sifat, yaitu kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Kemudian ekstansibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang terakhir yaitu elastisitas atau kemampuan otot untuk bisa kembali ke ukuran semula. Kemudian tulang berdasarkan sel penyusunnya. Berdasarkan sel penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan disusun oleh sel kondrosit dan memiliki 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Kemudian hubungan antar tulang persendian atau artikulasi. Bagian dari sistem rangka yang menghubungkan tungkai atas, tungkai bawah antar tulang sehingga berdasarkan keluasan gerakan yang dihasilkan. Persendian dibedakan menjadi sinatrosis, amifatrosis, dan diastrosis. Kelainan atau gangguan yang berhubungan dengan otot antara lain tetanus, atrofi, otot kram atau kejang, dan hernia abdominal. Adapun kelainan atau gangguan yang berhubungan dengan tulang penyusun rangka antara lain rakitis, nekrosis, skoliosis, kifosis, lordosis, dan osteoporosis. Bagian persendian pun dapat mengalami gangguan, misalnya dislokasi, terkilir, ankilosis, dan artritis.
Baiklah, karena materi yang Ibu jelaskan telah selesai, maka kesimpulan pada materi kali ini yaitu alat gerak manusia dibedakan menjadi alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Kemudian, tulang-tulang di dalam tubuh akan membentuk rangka tubuh. Kemudian, berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipi. Hubungan antar tulang disebut persendian. Kemudian, sistem gerak dapat mengalami gangguan yang meliputi gangguan pada tulang, persendian, dan otot. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab untuk mengevaluasi sejauh mana pengetahuan tentang materi sistem gerak tadi yang telah saya jelaskan. Berikut pertanyaan yang saya berikan. Nah, tidak terasa, sekarang kita sudah sampai di akhir video pembelajaran ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi saya masih mengalami banyak kekurangan. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.